La ilaha illallah. Tapi mohon maaf, yang jawab salam sambil ngantuk, keliat-keliat. Mudah-mudahan Bapak Ibu di bulan ini yang jawab salamnya kurang semangat, ketemunya dengan Lailatul Qadar. Bu, Qadar. Ya Allah, harapan lebaran, durung tuku kelambi. Qadar. Ya Allah, sedalat maning lebaran, dereng tuku kue, Qadar. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, supaya enggak Qadar, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin al akhirin wa fil mala'il a'la'i ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur malam ini, pagi ini adalah pagi yang ke-20 untuk kita yang mengikuti Ramadannya versi pemerintah. Tapi Bapak Ibu, untuk saudara-saudara kita di Muhammadiyah di Saudi Arabia, malam ini adalah malam yang ke-21. Tadi malam ganjil. Kenapa? Kita mesti ngitung-ngitung ini malam keberapa? Sudah berapa malam? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada informasi dari baginda Nabi dalam bentuk perintah, dan perintahnya membuat kita penasaran. Perintah itu berbunyi kurang lebih, jika di Indonesiakan, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Nabi nyuruh nyari, maka pasti yang dicari ini bukan barang receh. Yang dicari ini, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang tidak berharga. Pasti yang disuruh itu, yang dicari itu sesuatu yang bernilai tinggi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini judul kita pada pagi hari ini berkaitan dengan rahasia dibalik dengan Lailatul Qadar. Karena para pemirsa CS Universe dengan kreator Mas Wali menantikan judulnya apa. Nah, sebagian mungkin akan saya sampaikan beberapa kajian-kajian para ulama berkaitan dengan ilmu cocoklogi. Jadi para ulama mencocok-cocokkan berapa kali hitung-hitungan Lailatul Qadar, berapa urutan Lailatul Qadar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bacakan satu ayat dalam surat Al-Qadar. Seperti apa mahalnya Lailatul Qadar? Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi memang Bapak Ibu, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu, Quran turun. Dan sering saya sampaikan, episode penurunannya adalah Quran turun dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah, langit dunia. Dan Quran pada turun di Lailatul Qadar, menurut Ibnu Abbas, satu gelondong, 30 juz, 114 surat.
6.236 ayat, turun satu episode, satu malam pada malam Lailatul Qadar. Dan Bapak Ibu, tanggalnya dirahasiakan. Ya, berbeda dengan nuzulul Quran. Kemarin saya sampaikan, nuzulul Quran kenapa diperingati di 17 Ramadan? Karena beberapa ahli sejarah itu menginformasikan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun dari Baitul Izzah langit dunia ke planet bumi, tepatnya di kota Mekah, detailnya kepada dada baginda Nabi di bulan Ramadan di malam yang ke-17. Nah, jadi Bapak Ibu, baik nuzul Quran ataupun Lailatul Qadar peristiwanya sama, yaitu Quran turun. Hanya dalam Lailatul Qadar turunnya tak dipastikan tanggalnya. Quran itu turunnya dalam satu periode, dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak langsung sampai ke planet bumi, yaitu transit di Baitul Izzah. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan kalian tahu tidak, apakah kamu tahu malam yang mulia itu seperti apa? Dan dijawab oleh Allah pertanyaan itu di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam yang mulia itu, keistimewaannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah ngetes anak-anak SD, SMP. Coba, apa yang Anda bayangkan? Apa yang kalian bayangkan ketika malam itu lebih baik daripada 1000 bulan? Bapak Ibu, dalam satu kelas ada 15 anak. 13 anak ngebayangin, oh Ustaz, ning langit, di langitnya itu bulannya ada 1000, jadi padang. Bapak Ibu, ya namanya anak SD. Begitu 1000 bulan, dia anggap bulan yang satu di langit pada malam itu lebih baik, lebih terang daripada bulan-bulan yang terang benderang jumlahnya 1000. Maka Bapak Ibu, pemahaman seperti itu salah. Jadi bulan yang dimaksud menunjukkan waktu. Kita tahu satu tahun ada 12 bulan. Satu bulan ada 4 minggu lebih. Satu minggu ada 7 hari. Satu hari ada 24 jam. Satu jam ada 60 menit. Nah, jadi bulan yang dimaksud kumpulan hari-hari, minggu-minggu, bulan, dan itulah Bapak Ibu yang dimaksud Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar memiliki keistimewaan jika kita beribadah pada malam itu, catatan pahala kita, tabungan pahala kita jauh lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan selama 1000 bulan atau 83,6 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, ada nggak orang jadi mulia yang umurnya 83 tahun? Saya lihat jarang. Umur Kanjeng Nabi, Nabi yang menyampaikan, umat Kanjeng Nabi umurnya itu antara 60 sampai 70. Bisa dicek kalau nanti ada pengumuman di Darul Ihsan, di Ar-Ridha, di Baitur Rahman, Al-Hidayah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengarkan namanya, cek umurnya. Rata-rata 60 sampai 70. Nah, berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita memiliki keistimewaan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang umurnya nggak nyampe 80 tahun. Saya umur 40 misalkan. Pengen punya tabungan pahala 83 tahun, caranya gampang. Cari Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang kepengen punya tabungan pahala ratusan tahun,
Berarti kalau ibu-ibu mengkalikan secara matematik, ya Allah pengen punya amal seperti umat Nabi Nuh 1000 tahun. Bapak Ibu, caranya gampang. Seumur hidup, selama hidup, tolong cari Lailatul Qadar minimal 12 kali. Ya, jadi setiap tahun dapat Lailatul Qadar 83 tahun. 10 kali 830 tahun. 12 kali Bapak Ibu nyampe dengan 1000 tahun. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, malam Lailatul Qadar kalau kita ngitung dengan tanggalan Kemenag atau dengan tanggalan kita sebagai orang Indonesia, itu malamnya ada di depan. Malamnya ada di depan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kata Nabi, kapan waktunya satu malam itu? Maka carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir yang dimaksud 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ganjil genap. Genap ganjil. Tolong jangan bedakan. Ya. Nah, kenapa? Saya sekarang sedang berhadapan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu eksekutif. Eksekutif itu ibadahnya awet. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Setar nanti malam sampai dengan ketemu hari terakhir Ramadan, di sanalah Lailatul Qadar ditempatkan oleh Allah. Bisa di malam-malam ganjil, mungkin di malam-malam genap. Dan ini hadisnya umum, Nabi sampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan berikutnya adalah, Ustaz, bukankah dalam begitu banyak riwayat Nabi menyampaikan malam ganjil? Betul. Ketika Nabi ditanya, Nabi, Lailatul Qadar di malam seperti apa? Maka cari malam itu malam ganjil. Berarti Bapak Ibu dari 10 malam, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, muncul masalah. Karena kita hari ini di Indonesia ada yang Ramadannya lebih dulu. Seperti Muhammadiyah, ganjilnya kita Bapak Ibu, genapnya Muhammadiyah. Genapnya Muhammadiyah, ganjilnya kita. Jadi ketika kita nanti malam 21, mereka 22. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tolong jangan merasa pede, yakin, Kang bener, Kang Kian. Jadi kita terus disemangati dan disemangati untuk mencari malam Lailatul Qadar di setiap malam. Nah, maka itu ya jawaban yang kedua. Kalau kemudian kita ditanya dari malam ganjil genap, Lailatul Qadar jatuhnya kapan? Maka jawabannya Nabi menyampaikan di malam-malam ganjil. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, Ustaz, malam ganjil kan 21, 23, 25, 27, 29. Kebanyakan. Kalau bisa tolong lebih diruncingkan. Yang kira-kira itu punya peluang besar. Maka Bapak Ibu, dalam beberapa riwayat Nabi memilih dari malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, malam yang ke-27. Dan ini yang kemudian riwayat ini diambil pendekatan ilmu cocoklogi. Nanti Bapak Ibu buktikan ilmu ini dengan melihat Qur'annya masing-masing. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ternyata bisa jadi kemungkinan besar terjadinya pada malam 27. Kenapa? Hitung-hitungannya Bapak Ibu, hitung-hitungannya. Lailatul Qadar hurufnya ada 9. Lam, ya,
lam, ta. Lailah. Al-Qadr, alif, lam, qaf, dal, ro. 9. 4 tambah 5, 9. Dan di dalam Quran, Lailatul Qadar itu cuman diulang 3 kali. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. 9 dikali 3, 27. Ya. 9 dikali 3, 27. Ustaz, betulkah? Betul, silakan dicek. Ya. Jadi ilmu cocoklogi ini juga dipakai oleh para ulama-ulama, di antaranya pengarang kitab Durratun Nasihin. Ya, butiran-butiran nasihat. Disebutkan bahwa ada rahasia di balik huruf Lailatul Qadar yang jumlahnya 9 dan pengulangan Lailatul Qadar di Quran yang cuma 3 kali. 9 dikali 3, 27. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam 27 jangan sampai kita absen. Nanti akan saya sampaikan di akhir amalannya apa, dan itu yang paling penting. Yang berikutnya Bapak Ibu, surat Al-Qadr dihitung-hitung memiliki jumlah 30 kalimat. 10, 10, 10. Dan ada salah satu isim domir. Yang isim domir itu kalau diterjemahkan dalam tafsir yang ada adalah membicarakan tentang kejadian malam Lailatul Qadar. Dan itu Bapak Ibu di urutan yang ke-27. Salamun hiya. Hiya. Itu urutannya ke-27. Nanti Mas Wali boleh tuh. Ya, sambil dianukan ada ayatnya ditampilkan. Ya. Coba kita hitung Bapak Ibu. Kalimat yang pertama, inna 1, anzalnahu 2, fi 3, lailati 4, al-qadar 5, wama 6, adraka ma lailatu al-qadar 10, lailatu al-qadar khairun min alfi syahrin 16, tanazzalul malaikatu warruhu fiha 20, biizni rabbihim min kulli amrin 25, salamun 26, hiya, dilihat terjemahan, hiya adalah malam Lailatul Qadar urutan 27, hatta matla'il fajr, hatta 28, matla' 29, al-fajr 30. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ya, pendekatan ilmu cocoklogi yang disampaikan oleh para ulama membuat kita dari malam-malam 10 hari terakhir kita dianjurkan untuk ibadah di malam-malam ganjil. Dari malam-malam yang ganjil kita lebih menghidupkan lagi, fokus di malam yang ke-27. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang yang terakhir sebelum kita tutup dengan doa, ibadahnya apa? Amalannya apa? Kalau memang malam-malam itu datang kepada kita, sebagaimana pertanyaan Aisyah, Bapak Ibu, ini untuk ibu-ibu dulu. Ibu-ibu yang tidak bisa i'tikaf, ibu-ibu yang tidak bisa maksimal karena punya anak, harus masak dan lain sebagainya, pengen dapat Lailatul Qadar. Amalannya apa? Ketika kami di rumah tidak bisa beriktikaf, kata Nabi, Bapak Ibu, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai orang-orang yang meminta ampun, meminta maaf. Fa'fu anni, maafkan aku, ampuni aku. Nah, jadi Bapak Ibu, itu amalan bagi kita yang mohon maaf tidak bisa maksimal. Nah, untuk bapak-bapak, ya, kalau bisa, sebisa-bisa Bapak Ibu,
Iktikaf. Iktikaf itu diam di masjid. Nabi mencontohkan 10 hari terakhir datang, Nabi meninggalkan keluarga, tidak tidur di rumah, tidak tidur dengan istrinya, tapi Nabi memperbanyak ibadah di masjid. Nah, jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang mohon maaf anak udah pada gede, ya, sudah tidak ada lagi kesibukan, sebisa mungkin memiliki waktu iktikaf. Kalau tidak bisa full 24 jam, iktikaf kalong. Iktikaf kalong itu malamnya datang, tapi jangan bawa bantal. Saya kadang-kadang suka gemes, ada iktikaf, keluar dari mobil bantal, kasur, digelar, tidur. Jadi boleh iktikaf tidur, boleh, tapi tidurnya karena capek ibadah. Ya Allah, udah dapat 2 juz, ngantuk banget, tidur. Jangan dipaksakan. Nanti pakai alarm, bangun, ibadah lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau begitu, ya, iktikaf itu boleh tidur gara-gara capek ibadah, ngeluarin kasurnya kalau sudah ngantuk. Ini belum apa-apa Mas Wali, kasurnya jelorong, bantal jelorong, lampu dipasang. Nah, jadi iktikaf adalah bukan pindah tempat tidur dari rumah ke masjid. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang Nabi contohkan di 10 hari terakhir, cara Nabi memburu Lailatul Qadar, beliau banyak beriktikaf. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, misalkan, ya Allah Pak Ustaz, beli bisa iktikaf, merema, sibuk, ya, mudik. Bapak Ibu, untuk kita-kita yang mohon maaf di sana harus mudik, nggak bisa taraweh, pada malam-malam ganjil itu kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan tinggalkan 2 hal yang wajib. Apa itu? Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Karena durasinya Lailatul Qadar, setarnya maghrib, Allahu Akbar, maghrib, buka puasa sampai dengan subuh. Maka Bapak Ibu, kata Nabi, kenapa Isya dan subuh dijaga berjamaahnya? Barang siapa yang Isyanya berjamaah, maka dicatat pahalanya seperti orang yang sholat setengah malam. Dan barang siapa yang melanjutkan subuhnya berjamaah, catatan pahalanya adalah seperti dia melaksanakan sholat 1 malam full. Jadi Bapak Ibu, sesibuk apapun kita, ketemu dengan Isya dan subuh, Isyanya, subuhnya jaga berjamaah. Itu untuk orang-orang sibuk. Jadi cara orang-orang sibuk menggapai Lailatul Qadar, jangan tinggalkan 2 yang wajib itu. Jangan absen dari Isya berjamaah dan dari subuh berjamaah. Karena kalau itu ditinggalkan Bapak Ibu, blas, ya, dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Dan naudzubillah, kata Nabi, Bapak Ibu, barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia gagal mendapatkan kebaikan dari Allah. Faman hurima faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan malam itu, gagal mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan gagal mendapatkan kebaikan dari Allah. Nauzubillah wal iazubillah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama mulai nanti malam, ya, itu sudah dibuat semacam persiapan, niat. Ya Allah, malam ini malam ganjil, saya berniat ya Allah mencari Lailatul Qadar. Zikir sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya. Ustaz, ari bengiku gampang ngantuk, siangnya tidur, tetap ngantuk Pak Ustaz. Buat kopi, tetap ngantuk, kopinya dibuat diminum, masih ngantuk, dicampur garam, dipelet-peletin ke wajah, insya Allah cenghar. Ya,
Betul Bapak Ibu, silakan aja. Kopinya yang kemudian tidak mempan ngelawan ngantuk dikasih garam dan disedot, ya, insya Allah ngantuk itu pergi. Ya, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya malam mulai nanti malam sampai dengan malam terakhir semua kita seperti orang yang sedang berada di babak final, menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebaikan terbaik di bulan yang sangat baik ini, Lailatul Qadar. Aku qouli hadza, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaihi. Ya Allah, ampunilah kami, bapak ibu kami, guru-guru kami, semua ya Allah, saudara-saudara kami, ampuni mereka, maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau keluarkan kami dari bulan yang mulia ini sebelum dosa dan dosa kami Engkau ampuni. Ampuni kami semua ya Allah. Takdirkan kami menjadi orang-orang yang seperti bayi terlahir setelah usai Ramadan ini, orang-orang yang sudah bersih dari segala bentuk salah dan dosa ya Allah. Jangan jadikan kami menjadi hamba-Mu yang merugi ya Allah, hamba-hamba yang tetap dosanya tak terampuni oleh-Mu. Maka ya Allah, kami mengemis kepadamu, kami memohon kepadamu, kami merengek kepadamu ya Allah, ampuni dosa dan salah kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.